Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Malakam Syauta di Dayakolot. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Saya bersyukur dan exciting, semangat saudara, karena tema minggu ini adalah kita bicara tentang semangat sehingga hari-hari kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ada banyak tantangan, masalah, persoalan, saya percaya di tengah masalah persoalan tetap kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Amin. Mari kita naikkan pujian saudara. Temanya adalah jangan lelah saudara. Mari kita naikkan. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, yang merubah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan merubah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan saudara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
Yesus. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, minggu pertama di bulan Februari, karena Engkau masih tetap beri kami kesehatan, kekuatan Tuhan untuk beribadah, mendengarkan walaupun secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terganggu oleh suasana, oleh keadaan, walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, awas setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, terutama yang kuat di dalam iman, jamah agar setiap pemberitaan firman menjadi kuasa, menjadi dampak dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa ini Tuhan, menjadi berkat buat kemuliaan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik. Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di Dayakolot ya, secara online, walaupun secara online tapi saya percaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, seperti lagu tadi dikatakan jangan lelah. Ada beberapa penghalang ketika kita mau maju di dalam Tuhan. Nah makanya temanya minggu ini dikatakan saudara, penghalang kemajuan di dalam Tuhan. Salah satu penghalang terbesar adalah saudara, roh yang biasa-biasa saja, atau suam-suam kuku, atau kurang semangat. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul 1, 2, dan 3, di mana murid-muridnya ketika mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan, ketika Roh Kudus belum berbicara memimpin hidup mereka di hati mereka, mereka biasa-biasa aja dan kurang mengerti. Tapi setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka melayani Tuhan secara berapi-api. Oleh karena apa? Oleh karena mereka dipimpin oleh Roh Allah, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam pelayanannya dimanapun juga mereka tetap semangat. Walaupun mereka masuk penjara, walaupun mereka dihalangin, tetapi mereka tetap semangat. Karena apa? Siapa yang bisa menghalangi kuasa Allah? Amin. Nah di sini yang pertama sudah perhatiin bagaimana cara kita agar Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang sebenarnya kita telah terima ketika kita didoakan, ketika kita meminta kuasa Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Apalagi saudara sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara tinggal mengaktifkannya. Nah, hal apa yang harus kita mulai biasakan saudara dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita tidak dipimpin lagi oleh kedagingan kita, tidak dipimpin oleh diri kita lagi, tetapi kita mengizinkan Roh Allah yang memimpin hidup saudara dan saya. Amin. Nah, buka firman Tuhan saudara dari Efesus 6. Buka firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 7. Saya akan baca bersama-sama saudara ya. Kalau sudah buka Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan dengan rela menjalankan pelayannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, artinya saudara harus mulai belajar taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kenapa? Karena saudara, cahaya kita, cahaya Kristus, cahaya Tuhan Allah harus bercahaya melalui kehidupan orang percaya. Ketika saudara taat seperti, walaupun Tuhan tidak ada, tapi saudara tetap semangat, saudara tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, maka cahaya Kristus akan dilihat oleh dunia. Akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia bekerja tidak tipu-tipu, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia melakukan seperti apa yang terjadi ketika Tuhannya ada, dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu makanya hendaklah cahayamu, cahaya Kristus bercahaya
Ketika cahaya Kristus bercahaya, lihatlah berkat Allah, kasih karunia Allah akan turun atas kehidupan setiap orang yang percaya. Makanya ada perbedaan hasil kerja orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan orang yang setengah aja. Ya, saudara. Jangan hanya dikatakan ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Kita ini hamba, saudara. Hamba artinya, saudara, tidak ada keputusan lain selain keputusan Kristus, ya, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah, modelnya Kristus, Allah, Tuhan Yesus sudah tunjukkan teladan kepada saudara dan saya. Dia sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya berkata, firman Allah berkata, saudara, dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita tahu diri kita anak-anak Allah, kita harusnya mempermuliakan nama Allah melalui cara bekerja kita, saudara, di bumi ini. Ada Tuhan dan tidak ada Tuhan, saudara. Ada bos, ada tidak ada bos, saudara tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena inilah perintah Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan suruh, saudara genapi, sehingga Tuhan mencurahkan berkat atas hidupmu, rumah tanggamu, istri dan anak-anak. Amin. Nah, saudara, jadi kita jangan punya roh yang, saudara, yang roh setengah-setengah, ya, seperti suam-suam kuku, ya, asal-asalan, ahli dalam mencari alasan, saudara. Kalau bekerja gitu cari alasan, terus kurang proaktif, saudara, ya. Seperti motor, saudara. Kalau saya ilustrasikan motor tuh kan ada giginya, saudara. Motor tuh yang biasa itu seperti gigi netral. Kalau saudara bawa mobil, terus masuk, mau tujuan saudara ke Surabaya, terus masuk gigi netral, saudara walaupun gas sekuat tenaga, saudara posisi tidak akan pernah berubah di situ saja. Kenapa? Netral. Banyak orang yang suam-suam kuku, hidupnya sebetulnya bukan tambah maju, malah tambah mundur. Karena apa? Tidak pernah bergerak, tidak pernah proaktif, tidak pernah sungguh-sungguh. Nah, ini penghalang terbesar anak-anak Tuhan untuk maju di dalam kerajaan Allah. Ya. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ya, kita harus punya Roh Kudus, yaitu Spirit of Excellence. Ya, Matius 6 ayat 37 berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Apalagi dengan segenap jiwamu. Apalagi dengan segenap akal budimu. Bukan hanya skill, saudara, yang dilatih, tetapi dengan Roh Kudus yang luar biasa. Daniel 6 ayat 4 berkata begini, Daniel 6 ayat 4 berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh, dikatakan roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Ketika orang dipimpin oleh Roh Kudus penuhnya, ditaruh di pekerjaan manapun, dia punya skill, saudara. Dan bukan hanya skill, tapi dia punya roh yang luar biasa, maka hasil kerjanya akan dilihat oleh pemimpin, oleh raja, sehingga raja itu akan menempatkan, ya, atas seluruh kerajaannya. Kenapa? Karena nama Tuhan dimuliakan. Orang melihat, kalau bukan roh Allah, tidak mungkin manusia bisa berbuat demikian. Nah, ini penghalang terbesar. Jadi suam-suam kuku, saudara, ya, setengah-setengah, rata-rata, asal-asalan, cari aman, cari nyaman, suka cari alasan, ahli dalam berbohong, saudara, kurang proaktif, itu penghalang terbesar setiap anak-anak Tuhan yang maju di dalam kehidupan yang sehari-hari. Seperti beribadah begini, saudara. Jangan hanya karena ditanya pendeta baru saudara, ya Pak, saya gereja, saya aktif. Jangan, saudara. Tahukah saudara bahwa Allah itu dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Allah ada di mana-mana, Allah bersama dengan saudara. Jadi jangan pernah bohong. Ya, malam minggu saya berharap setiap jemaat Tuhan proaktif, ya. Kalau sudah dengar khotbah, malah tunjukkan jempolmu. Mana jempolmu? Ya, tunjukkan mana apa responmu mana. Saudara, setiap hari begitu. Karena orang yang merespon artinya menghargai atau menghormati apa yang telah Tuhan kasih.
Sehingga kalau ada respon, Tuhan pun semangat memberkati saudara. Sama pemimpin pun akan semangat lebih lagi berkhotbah kalau jemaat Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tidak asal-asalan. Ya, mentang-mentang pandemi, mentang-mentang COVID, tidak ada yang bilang ini, ya udahlah asal-asalan aja. Yang penting mah ya kelihatan aja. Saudara, tunjukkan jempolmu, tunjukkan share-mu, tunjukkan bahwa saudara betul-betul proaktif di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, dikatakan Daniel 6 ayat 4, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi saudara, keberhasilan seseorang dimulai daripada mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupannya. Biarkan Roh Kudus memimpin saudara, menuntun saudara. Karena saya percaya ketika Roh Kudus memimpin hidup saudara, saudara kerja tidak akan tipu-tipu lagi. Saudara akan sungguh-sungguh. Saudara tidak akan pernah biarkan kemalasan mengikat saudara. Saudara akan sungguh-sungguh mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan apalagi saudara akan melihat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Roh Kudus memimpin saudara, saudara akan memberi apa yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi siap bertanggung jawab. Saudara. Lihat Matius 25 ayat 21 berkata demikian. Maka kata tuannya, ini yang 5 talenta yang dikasih 2 talenta dan 1 talenta, saudara. Lihat. Maka tuannya itu kepadanya, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau kita dipercaya hal kecil, saudara, sekecil apapun, kalau kita dipercaya, saudara, saya percaya karena ada kasih karunia. Bukan manusia yang menghargai itu, tapi Tuhan yang akan melihat, akan menghargai hal itu. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati hidup dan rumah tanggamu, saudara. Ingat, kalau kita didasarkan oleh pimpinan Roh Kudus dan kita punya iman, maka iman itu akan memimpin kepada saudara tindakan. Tindakan itu akan membuat saudara akan apa? Tekun. Saudara akan sabar. Saudara akan punya faith, semangat yang kuat, saudara. Setiap hari lakukan itu, bukan karena untuk dilihat orang. Kita melayani bukan untuk dihormati orang, tidak, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tujuannya satu, tetap memuliakan nama Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya, jadi saudara harus sungguh-sungguh ya, punya apa? Spirit of excellence, semangat terus di dalam Tuhan, keadaan apapun. Bahkan kalau saudara perhatikan, saya berkhotbah saudara tidak ada yang bantu. Saya sendiri, kenapa? Karena saya merasa sudah, biar sendiri tidak apa-apa. Yang penting begini, semangat di dalam Tuhan. Ya. Dalam keadaan apapun saya percaya Roh Kudus akan menguatkan saya. Roh Kudus akan memimpin saya. Saya percuma ngomong semangat-semangat, saya sendiri tidak semangat. Nah, ini saya tunjukkan teladan buat saudara. Walaupun tidak ada yang ngebantu, tetapi tetap Tuhan mengurapi, memberkati, memimpin, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, karena ini suasananya COVID, makanya saya bilang kita harusnya sendiri-sendiri aja, biar apa? Biar lebih sehat, biar lebih semangat, biar lebih apa, saudara, menjaga diri kita agar diri kita senantiasa bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara. Selanjutnya, ya, karakter yang dilatih itu daripada respon yang benar, saudara. Jadi respon saudara penting sekali. Ya. Kehidupan ditentukan oleh 10% apa yang terjadi pada kita. Tetapi 90%-nya bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Jadi kalau ada berita kabar, respon saudara penting, saudara. Ya. Ada berita sesuatu, kalau respon saudara baik, positif, maka hal itu akan membuat saudara kuat, ya. Kehidupan ditentukan oleh 10% apa yang terjadi pada kita, tetapi 90% bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Jadi kalau kita merespon, responlah seperti Tuhan merespon masalah. Tuhan bilang, masalah itu biasa. Masalah itu seperti keluarga saudara dalam kehidupan kita. Setiap hari ada persoalan, setiap hari ada masalah, setiap hari ada yang mengecewakan,
Setiap hari ada yang membuat kita jadi malas. Setiap hari ada yang membuat kita tuh tidak semangat. Tapi percayalah, kalau Roh Allah memimpin hidup kita, semua itu menjadi batu lompatan buat kita. Kita tidak semangat bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tetapi karena Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Kita semangat karena kita tahu Bapa kita yang di surga senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan buat kita. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau kita sehat, bersyukurlah saudara. Ada banyak orang yang tiba-tiba meninggal karena COVID, saudara. Tapi kita diberikan terus kesehatan. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Yang kedua adalah saudara, 99% kasus kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Jadi kalau kita diundang ibadah online, saudara, siapkan hati, waktu minimal ya 1,5 jam atau 2 jam, terserah saudara. Tapi saudara mulai renungkan firman Tuhan, lakukan. Apalagi sekarang banyak waktu di rumah, cukup saudara untuk merenungkan. Punya saudara waktu yang banyak, saya rasa ya. Jadi 99% kasus kegagalan terjadi karena terlalu banyak alasan ya, bikin alasan. Aduh, katanya aduh, selalu kalau dimulai dengan kata aduh, saudara, biasanya negatif belakangnya. Aduh, iya sih Pak, saya ada waktu. Aduh, kalau sudah ngomong aduh, sudah pasti tidak akan jadi. Tapi kalau kita dibilang ibadah, kasih jempolmu, tunjukkan jempolmu. Apa sih beratnya kasih jempol, saudara? Amin, amin. Saudara, jadi anak Tuhan tuh harus kelihatan nampak. Jangan malu. Yes, amin. Puji nama Tuhan. Begitu saudara, semangat hidupnya, kuat hidupnya, tidak lemah oleh keadaan, tapi oleh karena keadaan kita kuat karena kita percaya, kita yakin Bapa kita yang di surga sanggup memelihara, menguatkan kita. Amin. Ini yang kedua saudara. Yang ketiga adalah respon Anda terhadap tantangan dan penderitaan membuat Anda menjadi besar. Jadi respon kita saudara, dalam keadaan apapun, dalam tidak ada pengharapan sekalipun saudara, kalau respon kita benar, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Banyak manusia mengecewakan. Kalau saudara mau cerita, kalau saya mau cerita tentang hidup saya, banyak yang tidak suka sama saya, banyak yang tidak menyenangi kehidupan saya, cara berpikir saya tidak suka. Kata-kata saya kadang-kadang banyak orang yang tidak suka. Bukan saya tidak tahu, saya tahu, tetapi inilah kehidupan, sudah. Inilah kenyataan fakta bahwa hidup kita harusnya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya sangat percaya begitu. Kalau saya tidak disukai, saya dibenci, artinya saya sedang melakukan firman Tuhan. Amin. Karena saya menjauhkan diri saya daripada hal-hal yang menjahati orang, membenci orang. Saya jauhi itu karena saya percaya begini, saudara. Orang yang di dalam Tuhan sudah membiarkan Kalvari, saudara. Sudah mempakukan dosanya di Kalvari. Sudah tidak ingat-ingat lagi akan hal-hal yang itu. Saya biarkan saja, walaupun tidak dianggap juga, ya sudah tidak apa-apa, saudara. Yang penting begini, Tuhan saya menganggap saya anaknya, ya. Saya tidak dianggap pun tidak apa-apa, tidak masalah. Saudara terkasih, jemaat yang terkasih, jadilah seperti Kristus, saudara. Ditolak sekalipun oleh dunia, Yesus tetap mengasihi dunia. Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Walaupun kita seringkali berkhianat, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Jangan sia-siakan kasih Allah. Amin. Amin. Ya. Seperti saya tidak perpanjang khotbah ini, saudara, tapi biarlah mulai hari ini saudara mengerti, saudara, bahwa alasan saudara akan membuat saudara hancur, saudara. Terus apalagi respon terhadap masalah, saudara. Saudara harus positif. Yang ketiga, saudara, tantangan dan penderitaan harusnya membuat saudara kuat. Harusnya membuat saudara percaya sama Tuhan. Saudara harus ketika masalah, persoalan kesukaran datang, saudara menjadi lebih tekun di dalam Tuhan. Amin. Dibalik saudara itu semua, ya. Nah, mari kita naikkan Sian, saudara. Naikkan pujian. Baik, seperti lagu tadi, saudara.
Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu. Minggu ini Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat yang menyaksikan Gereja Kristen Protestan Gila Indonesia, bahkan semua yang menyaksikan ibadah. Kau jamah, Kau lawat setiap hati Tuhan, agar kami tidak lemah oleh situasi, oleh keadaan. Karena janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Kau memberikan janji Tuhan, akan mengirim penghibur yang menguatkan, yang mengajar, yang memimpin. Biarlah setiap jemaat Tuhan, jemaat yang terkasih, izinkan Roh Kudus memimpin hidup saudara, menuntun hidup saudara, sehingga hari-hari saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Berdoa buat setiap keluarga Pak Simon, keluarga Andri Tuhan,
Jamah dalam nama Yesus. Keluarga Johan, keluarga Eksal juga lawat dalam nama Yesus. Keluarga Tumpas, keluarga Joko Mugiarto Tuhan. Bahkan keluarga Pastor Bob Tuhan. Berdoa juga buat Tuhan Bang Sus, Mbak Sum Tuhan. Lawat dalam nama Yesus Tuhan. Karena hari-hari mereka terus dipimpin oleh Roh Kudus. Keluarga Kiki juga jamah agar pengharapannya senantiasa kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Allah. Ketika dia bekerja, lihatlah bahwa tantangan akan memberikan kekuatan, akan memberikan semangat. Ketika ada tantangan, artinya ada mujizat Tuhan. Ketika ada masalah, artinya ada kuasa Tuhan yang akan segera turun atas hidup orang yang percaya. Karena orang percaya justru karena masalah, makanya dia semakin semangat di dalam Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Berkati pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat yang kuat sehingga dapat membawa bangsa kami menjadi lebih Tuhan makmur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat semua kegiatan sehari-hari kami. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Engkau berkati Tuhan. Sehingga kami ditunjukkan hal makin hari Tuhan, makin mengharapkan Tuhan setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu saja. Berkati juga keluarga hamba-Mu, anak kami Tuhan Maria, Yosi, juga Marsa berkati. Berkati juga anak kami Clement yang di Jerman dalam sekolah pekerjaannya Kau berkati. Anak kami Eli juga dalam menyongsong mau masuk kuliah yang Kau berkati. Istri kami juga menjadi pendamping kami, berikan kekuatan, menjadi penolong yang Tuhan kuatnya Bapak. Berkati pekerjaan usahanya juga. Berkati juga hamba-Mu dalam melayani. Berikan terus kesehatan sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.